Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ara Awawi Ramadana dengan NIM 666122036 dari kelas 4B Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital. Di sini saya akan memaparkan analisis terkait Polkart pelayanan publik, yaitu alur atau prosedur pembuatan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dan sesudah BPR dengan memperhatikan salah satu prinsip MIS dan keamanan dari MIS itu sendiri. Nah, berikut ini ditampilkan alur pembuatan kartu keluarga secara manual di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang pertama, pemohon akan mengambil nomor antrian. Yang kedua, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sesuai nomor antriannya kepada petugas pelayanan. Yang ketiga, petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan pemohon. Keempat, petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. Jika tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon, tetapi jika sudah lengkap, maka berkas akan diserahkan kepada petugas operator. Yang kelima, petugas operator melakukan input berkas atau perekaman data pemohon yang sudah lengkap ke dalam database. Keenam, petugas operator melakukan pengajuan validasi dan verifikasi elektronik kartu keluarga kepada Kepala Seksi Identitas Penduduk di Distdukcapil. Yang ketujuh, Kepala Seksi Identitas Penduduk melakukan verifikasi dan penandatanganan elektronik untuk penerbitan dokumen kartu keluarga. Yang kedelapan, Kepala Distdukcapil menerbitkan dan menandatangani dokumen kartu keluarga. Setelah disetujui oleh Kepala Distdukcapil, maka petugas operator akan melakukan pencetakan kartu keluarga. Dan yang terakhir, penyerahan dan pengambilan dokumen kartu keluarga yang sudah selesai kepada pemohon. Yang berikutnya ditampilkan inovasi alur pembuatan kartu keluarga secara online atau sudah berbasis sistem digital. Pertama, pemohon mempersiapkan dokumen sebelum memulai proses pembuatan kartu keluarga online. Kedua, setelah dokumen-dokumen yang diperlukan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu pemohon dapat mengakses situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biasanya situs ini menyediakan pembuatan kartu keluarga online. Kemudian pemohon melakukan registrasi dan pembuatan akun pada situs resmi di Distdukcapil. Carilah opsi untuk registrasi atau membuat akun baru. Pemohon mungkin perlu mengisi formulir dengan informasi pribadi dan memilih username serta password untuk akun. Setelah berhasil membuat akun, pemohon akan diarahkan ke halaman pengajuan permohonan kartu keluarga online. Ikuti petunjuk yang diberikan dan lengkapi informasi yang diminta seperti data diri, anggota keluarga, nomor KTP, dan dokumen pendukung lainnya. Unggah dokumen pendukung. Pada tahap ini, pemohon akan diminta untuk mengunggah salinan dokumen-dokumen pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah informasi dan dokumen semua terunggah, pihak Distdukcapil akan melakukan verifikasi data dan pemohon yang diberikan. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari, tergantung dengan kebijakan setempat. Jika semua data sudah valid, maka pemohon akan menerima pemberitahuan persetujuan kartu keluarga secara online. Kemudian, setelah dokumen disetujui oleh Kepala Distdukcapil, pemohon akan diberikan akses untuk mengunduh kartu keluarga online dalam format digital. Pastikan untuk menyimpan dan mencetak salinan kartu keluarga tersebut untuk keperluan administrasi dan identitas keluarga. Nah, bagi yang sudah mempunyai aplikasi identitas kependudukan digital, saat ini sudah bisa melakukan pengajuan kartu keluarga melalui IKD. Untuk proses permohonan pengajuan pencetakan kartu keluarga bisa mengikuti langkah-langkah yang tersedia di aplikasi tersebut. Identitas kependudukan digital atau disebut dengan IKD adalah versi digital dari kartu tanda penduduk elektronik yang disimpan dalam bentuk aplikasi di smartphone. IKD berisi informasi data diri Anda seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan foto, serta dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mengakses layanan publik dan swasta. Selain IKTP, dalam IKD terdapat biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan dokumen lainnya seperti BPJS, NPWP, NIP, dan lain sebagainya. Sebelum BPR, prinsip MIS yang diperhatikan yang pertama efisiensi.
Alur pembuatan KK sebelum BPR terbilang rumit dan memakan waktu lama. Pemohon harus mengunjungi beberapa instansi terkait. Hal ini menyebabkan inefisiensi waktu dan tenaga. Keamanan sistem pembuatan KK sebelum BPR masih manual dan rawan pemalsuan. Data KK mudah diubah atau dimanipulasi sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Keamanan MIS yaitu yang pertama yang kontrol akses. Sistem manual tidak memiliki kontrol akses yang memadai. Siapapun dapat mengakses dan mengubah data KK dengan mudah. Yang kedua, keamanan data yaitu sistem manual tidak memiliki sistem keamanan data yang memadai. Data KK mudah hilang atau dicuri. Sesudah BPR, prinsip MIS yang diperhatikan terdiri dari dua, yaitu efisiensi dan keamanan. Efisiensi, alur pembuatan KK setelah BPR jauh lebih efisien dan mudah. Pemohon hanya perlu mengunjungi satu instansi yaitu BPR. Hanya ini menghemat waktu dan tenaga pemohon. Keamanan, sistem pembuatan KK setelah BPR berbasis online dan terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Hal ini meningkatkan keamanan data dan meminimalisir pemalsuan. Yang kedua itu ada keamanan MIS, terdiri dari dua, kontrol akses dan keamanan data. Di mana kontrol akses ini, sistem online memiliki kontrol akses yang lebih ketat. Hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses dan mengubah data KK. Yang keamanan data itu, sistem online memiliki sistem keamanan data yang lebih canggih. Data KK disimpan secara aman dan terenkripsi. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi di atas, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu inovasi alur pembuatan kartu keluarga setelah BPR memberikan banyak manfaat seperti efisiensi waktu dan tenaga, keamanan data yang terjamin, dan pengurangan risiko pemalsuan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip MIS dan keamanan MIS yang baik. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.